إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal muslimun ibadallah, di pagi hari ini kita berkumpul di Masjid Allah yang mulia ini, Masjid Al-Amjad di Kabupaten Tangerang, untuk kita mendengarkan bersama sebuah pembahasan yang sangat besar kaitannya dengan keimanan kita, sangat besar perannya terhadap posisi dan kesempurnaan keislaman kita, sebagaimana sudah diumumkan oleh panitia bahwa tema kajian kita kali ini adalah mengenal lebih dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema ini sangatlah penting, terkhusus di masa kita hidup ini. Kecenderungan umat untuk semakin jauh dari pengetahuan dan pengenalan tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecenderungan umat dengan segala kesibukan dan aktivitas mereka menjadikan tidak sedikit dari umat ini yang lalai untuk mengenal kedudukan dan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bisa menyeret umat untuk semakin jauh mereka meninggalkan berbagai bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan keagamaan mereka, dan tentunya hal itu akan membahayakan keimanan mereka, membahayakan keselamatan akidah mereka, bahkan keselamatan negeri mereka, sebagaimana kita akan mendengarkannya insyaallah. Para hadirin ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Merupakan
yang tak terhingga besarnya yang telah dirasakan oleh kaum mukminin adalah nikmat atau karunia yang Allah berikan kepada mereka, kepada kaum mukminin dalam bentuk diutusnya seorang rasul, diutusnya seorang nabi kepada mereka. Hal ini Allah tegaskan dalam salah satu ayatnya di dalam surat Ali Imran. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manallahu, sungguh demi Allah telah Allah karuniakan kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Berarti diutusnya seorang rasul itu adalah nikmat yang besar. Kenapa? Ini yang akan kita pelajari. Di akhir ayat ini Allah menyatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, di mana mereka sebelum diutusnya rasul itu berada dalam kesesatan yang nyata, yang besar. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kita wajib untuk mensyukuri nikmat yang besar ini, menjaga dan memeliharanya. Dan tentu tidak mungkin kita bisa bersyukur dengan sebenar-benar syukur atas nikmat yang besar yang baru saja kita sebutkan ini kalau kita tidak mengenal posisi nikmat ini. Kita tidak akan bisa menempatkannya pada tempat yang diridhai oleh Allah. Oleh karena itu dalam kesempatan kajian kali ini kita ingin mencoba mengenal lebih jauh tentang nikmat yang satu ini. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Rasul yang diutus oleh Allah sebagai bentuk rahmah, kasih sayang untuk seluruh alam semesta, yang Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmah, kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Maka diutusnya Rasul itu adalah bentuk perwujudan rahmat Allah terhadap seluruh alam ini. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada kita di dalam Al-Quran tentang siapa Nabi itu. Allah mengenalkan kepada kita tentang siapa Rasul di dalam banyak ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam salah satu ayatnya dalam surat At-Taubah, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang dia itu juga dari jenis kalian, manusia, bukan dari kalangan malaikat. Manusia seperti kita, bisa berbincang seperti kita bisa bertanya kepadanya dan memahami perkataannya. Azizun alaihi ma anittum, terasa berat bagi Rasul segala yang dirasa berat oleh umat ini terkait dengan syariat ini. Dari sini kita mengetahui bahwa semua ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi, semua amalan yang telah dituntunkan oleh Rasul adalah mudah, ringan bagi umat ini untuk diamalkan. Tidak boleh ada seorang hamba mukmin yang ketika mendengar sebuah hadis Rasul
mengajarkan sebuah amalan, kemudian dia mengatakan bahwa ini berat untuk diamalkan, sulit untuk dipraktekkan di masa ini. Ketahuilah bahwa semua yang telah disampaikan oleh Nabi itu adalah ringan, karena Allah menyatakan azizun alaihi ma'anittum, terasa berat kepada Rasul apa yang kalian rasakan berat. Ini adalah Nabi yang dinyatakan oleh beliau sendiri, innama bu'ithu bil hanifiyyati samha, sesungguhnya aku ini diutus dengan membawa agama yang hanif, menuju kepada tauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan. As-samha, yang mana agama yang aku diutus dengannya ini adalah mudah. Dari sini kita tahu bahwa seluruh syariat yang disampaikan, diajarkan, dituntunkan oleh Nabi untuk umat ini adalah mudah dan ringan. Kemudian Allah melanjutkan, harisun alaikum, Nabi yang datang kepada kaum mukminin itu haris, sangat bersungguh-sungguh serius dalam upayanya membimbing umat agar umat mendapatkan hidayah. Siang dan malam beliau berdakwah, pagi dan petang, di saat mukim ataupun di saat safar, terus membimbing umat, mengajarkan kepada umat urusan agama mereka, rumah tangga mereka, akhlak mereka, akidah mereka, ibadah mereka, sistem muamalah mereka. Terus Nabi dengan kata-kata yang lembut, kadang-kadang dengan isyarat-isyarat, kadang-kadang dengan kata-kata yang keras. Hal ini menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam upayanya agar umat ini mendapatkan hidayah. Harisun alaikum. Dan Allah akhiri ayat ini, bil mu'minina raufur rahim, dan dia Rasul yang datang kepada kalian wahai kaum mukminin sangat rauf, rahim, penyayang, pengasih terhadap umat ini, sayang sekali kepada umat. Sayangnya Rasul kepadanya. Pada ayat yang satu ini saja Allah mengenalkan kepada kita tentang siapa Nabi Muhammad ini setidaknya dengan 3 sifat. Azizun alaihi ma'anittum, yang kedua harisun alaikum, yang ketiga bil mu'minina raufur rahim. Kita telah tahu makna masing-masing dari 3 sifat ini. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala inna mathali wa mathalukum kamathali rajulin istawqada naran faja'ala al-farashu wal jaradu yaqa'na fiha wa ana akhidun bihujazikum walakinnakum tatafallatuna alayya. Perumpamaan aku dengan kalian wahai umatku bagaikan seorang pria yang menghidupkan api di malam hari yang gelap. Di saat api itu menyala dan mulai menyinari apa yang ada di sekitarnya, berdatanganlah berbagai binatang malam, belalang dan yang semisalnya. Mereka mengira cahaya itu akan menerangi tubuh mereka dan menghangatkan tubuh mereka. Mereka tidak menyadari bahwa ternyata itu adalah api, sehingga orang tersebut, pria yang menyalakan api tersebut, berusaha menghalangi berbagai binatang yang berusaha masuk ke dalam kobaran api tersebut. Maka kata Rasulullah, demikianlah aku berusaha untuk mencegah kalian agar kalian tidak masuk ke dalam bara api. Namun ternyata kalian ini memaksakan diri kalian dan terlepas kalian masuk ke dalam api tersebut. Begitulah perumpamaan Rasul ketika membimbing umat ini.
ketika melarang umat ini dari berbagai perbuatan-perbuatan terlarang. Semua itu dilandaskan sifat beliau Rauf dan Rahim terhadap kaum mukminin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Allah melanjutkan dalam beberapa ayat lainnya tentang siapa Nabi, siapa Rasul yang diutus kepada kita ini. Di antaranya di dalam surat Ali Imran yang tadi kita dengarkan sebagai ayat pertama yang saya bacakan dalam majlis ini, Allah menyatakan laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh telah Allah berikan karunia yang besar terhadap kaum mukminin, minnah, karunia yang berharga, yaitu dengan bentuk diutusnya seorang Rasul kepada mereka dari diri mereka sendiri, dari jenis mereka sendiri. Apa dan fungsi dan tugas Rasul? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yatlu alaihim ayatihi. Ini adalah tugas pertama Nabi dalam misi diutusnya beliau oleh Allah. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Ayat demi ayat turun dibacakan oleh Nabi, sebagaimana Rasul menerimanya dari Jibril alaihissalam. Cara membacanya lafaz demi lafaz, surat demi surat, hingga lengkap 30 juz Al-Quran dibacakan oleh Rasul hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, hingga kurang lebih 23 tahun prosesi turunnya wahyu. Ini adalah tugas pertama dan Rasulullah telah menunaikan tugas ini, menunaikan amanat ini secara lengkap. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim. Tugas Rasul dan fungsi Rasul yang kedua adalah membersihkan umat ini dari segala yang mengotori jiwa mereka, dosa-dosa yang mengotori kalbu mereka, dengan membimbing mereka kepada akhlak yang baik, memintakan ampun, maghfirah untuk umat ini. Itu Rasulullah SAW. Fungsi dan tugas kedua beliau dalam ayat ini. Kemudian yang ketiga, di sini kita semakin jauh mengenal siapa Rasul, posisi dan tugasnya, dan apa kewajiban kita kepada beliau. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang ketiga, tugas Rasul itu adalah mengajarkan kepada kaum mukminin. Yu'allimuhum, ta'lim, bukan sekadar membacakan Al-Quran. Wa yu'allimuhum, 'allama yu'allimu ta'liman, Al-Kitab wal Hikmah, yaitu Al-Quran dan Sunnah ini. Rasulullah setelah membacakan ayat demi ayat, surat demi surat, bersama dengan itu Rasulullah mengajarkan makna-makna dan kandungan tafsirnya, satu demi satu, ayat demi ayat disampaikan, didengar oleh para sahabat, difahami oleh mereka, sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa waqad 'allama jami'al Qur'an tafsirahu wa ma'aniyahu jami'an li ashabihi radhiyallahu anhum. Tidaklah wafat Nabi, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali telah mengajarkan kepada para sahabatnya seluruh tafsir dan makna-makna Al-Quran. Nah, berdasarkan ayat ini, wa yu'allimuhumul kitab, dan memberikan ta'lim,
pelajaran kepada umat tentang Al-Quran. Kita di dalam mengetahui banyak hukum secara rinci dalam Islam ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran secara global, kecuali itu melalui Rasulullah SAW. Turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menegakkan salat, wa aqimus salata wa atuz zakata, dan hendaknya mereka menegakkan salat. Bagaimana salat? Dari mana kita tahu bahwa salat maghrib itu berjumlah 3 rakaat, dan bahwasanya salat maghrib itu dilakukan ketika matahari telah tenggelam di arah barat, dan bahwasanya salat subuh itu adalah 2 rakaat, dan bahwasanya salat subuh itu dilakukan ketika terbitnya fajar shadiq di arah timur. Semua itu tidak lain kita ketahui dari Rasulullah SAW. Allah hanya menyebutkan secara global di dalam Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, dibetulkan. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan waktu salat, bahwasanya salat itu telah diletakkan batas-batas waktunya dalam ayatnya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu Allah wajibkan kepada kaum mukminin dengan batas-batas waktu yang telah ditentukan. Kapan batas-batas waktu tersebut? Dari mana kita tahu bahwasanya berakhir waktu salat zuhur dan seterusnya? Tidak lain kita mengetahuinya dari Rasulullah. Sehingga ayat inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, penafsiran, penjabaran dan penjelasan maknanya langsung datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tugas yang ketiga dari Rasul, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada umat ini tentang Al-Quran, memberikan ta'lim. Begitu pula tentang zakat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Harta benda yang mana saja yang harus dikeluarkan zakatnya, dijelaskan oleh Nabi jenis-jenis harta yang terkenai zakat, berapa nisabnya, dan berapa harus dikeluarkan dari masing-masing harta yang terkenai zakat tersebut. Zakat pertanian, zakat hewan ternak, zakat mal, zakat emas. Al-Quran memerintahkan bersifat global, wa atuz zakat. Tetapi datanglah Rasul merinci, didengar oleh sahabat rincian-rincian Nabi, difahami, dihafal, disampaikan oleh para sahabat kepada generasi berikutnya, dan terus secara turun-temurun datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang haji. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tentang
kewajiban berhaji pada ayat ini, dan wajib atas manusia ini untuk beribadah haji ke Baitullah Al-Haram untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tata cara haji? Rasulullah menyatakan, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, ambillah tata cara manasik haji kalian dari tata cara manasik hajiku. Dari mana kita tahu bahwa haji itu dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah atau dikenal dengan Yaumut Tarwiyah, dan bahwasanya wukuf itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah, bukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan bahwasanya wukuf itu adalah di Arafah, bukan di Musdalifah, dan seterusnya dari berbagai manasik haji. Tak lain Rasulullah yang menjabarkan, merinci Al-Quran. 3 contoh dalam hal ibadah, sholat, zakat, dan haji. Begitu juga dalam hal muamalah dan hukum-hukum yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, janganlah kalian memakan harta sebagian kalian yang lainnya dengan cara yang batil. Kemudian ditegaskan dalam ayat lainnya, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan cara jual beli yang didirikan di atas sikap saling rela, saling meridai. Maka Rasulullah merinci. Al-Quran tidak menyebutkan apa itu cara yang batil secara rinci yang Allah larang. Datangnya Rasul merinci. La tabi ma laysa indak, janganlah engkau menjual sebuah barang yang belum masuk ke dalam kepemilikan engkau. Bentuk cara memakan harta orang lain dengan cara yang batin. Begitu juga transaksi ribawi adalah cara memakan harta orang lain dengan cara yang batin. Bagaimana rinciannya? Datanglah Nabi merinci bentuk-bentuk riba yang dilarang dalam syariat ini. Kemudian tijarah, bagaimana persyaratan jual beli, dirinci oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Rincian Nabi itu adalah tafsir terhadap Al-Quran, realisasi dari firman Allah, wa yu'allimhumul kitab, dan Nabi itu yang diutus kepada kalian wahai kaum mukminin, mengajarkan kepada umat ini Alkitab, Al-Quran. Begitu juga dalam tindak hukum pidana, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri pria maupun wanita, potonglah tangan-tangan mereka. Perintah untuk menegakkan tindak hukum pidana terhadap seorang pencuri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana proses pelaksanaan hukum pidana ini? Para sahabat belajar langsung dari Nabi tentang tafsir ayat ini. Maka Rasulullah membimbing, merinci, menjabarkan. Beliau menyatakan dalam salah satu tafsirnya tentang ayat ini, la qata'a illa fi rubu' dinar fasa'ida, tidak boleh tangan seorang pencuri itu dipotong kecuali apabila nilai barang yang dicuri itu adalah 1/4 dinar atau lebih. Saya tidak tahu persis berapa nilainya uang Indonesia. 1 dinar itu berapa persisnya, tapi kalau hitungan kurang lebih 1 dinar itu bisa mencapai angka 800.000 uang Indonesia atau lebih. Maka 1/4-nya adalah senilai 200.000. Maka seorang pencuri yang barang curiannya kurang dari nilai ini, dalam hukum Islam tidak boleh dipotong tangannya. Tidak kemudian setiap pencuri kemudian serta-merta langsung ditegakkan hukum dan dipotong tangannya. Begitu juga Nabi merinci ayat ini,
bahwasanya tangan seorang pencuri itu boleh dipotong apabila barang yang dicuri tadi adalah jenis barang yang telah dijaga dengan baik pada tempatnya yang aman. Kalau misalnya seorang meletakkan setengah kilogram emas di pagar rumahnya, depan rumah, kemudian ada seorang pengemis lewat menemui barang tersebut, kemudian diambil, walaupun nilai 500 gram emas tadi telah lebih berlipat kali dari nilai 1 dinar, tidak kemudian serta-merta dipotong. Ditanya, dari mana Anda mendapatkan barang ini? Kalau si pencuri atau orang itu mengatakan saya mendapatkannya di depan pagar rumah orang tersebut, menunjukkan bahwa emas tersebut tidak terjaga dengan baik, tidak terlindungi dengan baik. Semestinya barang seperti itu diletakkan di dalam laci lemari yang ada kuncinya, kemudian lemari itu sendiri dikunci. Nah, itu yang semestinya. Demikian syariat membimbingkan. Rasulullah mengajarkan tafsir Al-Quran kepada umat ini. Dari sini kita tahu fungsi dan kedudukan Nabi, bahwasanya kalau kita hendak berbicara tentang Al-Quran, kalau kita hendak menafsirkan Al-Quran, hendaknya kita menengok, melihat dan mempelajari penafsiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu sekarang sering muncul apa yang diistilahkan dengan majlis tafsir harfiah, menafsirkan Al-Quran huruf demi huruf, ayat demi ayat, atau kalimat, kata demi kata. Ketahuilah bahwa cara seperti itu bukanlah cara yang terbimbing, karena makna kata demi kata di dalam Al-Quran bukanlah tafsir Al-Quran, bukanlah mewakili makna dan kandungan yang diinginkan dari ayat tersebut. Seorang muslim ketika hendak menafsir Al-Quran, hendaknya dia melihat, menengok, mempelajari bagaimana Nabi menafsirkannya. Dari mana kita tahu? Telah diwariskan oleh Nabi kepada para sahabatnya, dilanjutkan oleh para sahabat, disampaikan ilmu itu kepada murid-murid mereka dari kalangan tabi'in, dan terus turun-temurun hingga dicatat oleh para ulama tafsir di dalam karya-karya tafsir mereka. Ikhwani fi din, azza wa iyyakum. Kemudian kita selesai dari ayat ini mengetahui 3 fungsi Nabi. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, wa yuzakkihim. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-hikmah yang dimaksud dalam ayat ini kata mufassirin adalah as-sunnah, mengajarkan, memberikan ta'lim kepada umat tentang Al-Quran dan tentang sunnahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus mengenalkan kepada kita siapa nabinya ini. Dalam salah satu ayatnya dalam surat Al-Ahzab, Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin pria dan seorang mukminah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya
ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memutuskan sebuah keputusan, namun ternyata mereka masih mencari alternatif keputusan lainnya, mencari keputusan alternatif selain dari keputusan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata yang besar. Perhatikan saudaraku kaum mukminin, bagaimana Allah mengenalkan posisi Rasul kepada kita, bagaimana Allah Azza wa Jal mengenalkan kepada kita tugas kita kepada Nabi yang harus kita tunaikan untuk Rasulullah SAW, yaitu apabila kita mendengar keputusan Nabi, bimbingan Rasul, jangan kemudian kita masih mencari alternatif keputusan lainnya, bimbingan selain bimbingan Rasul. Karena Allah menyatakan tidak sepantasnya seorang mukmin dan juga mukminah mendengar hadis masih saja dia membandingkannya dengan pembicaraan manusia. Sungguh hal itu tidak pantas dilakukan. Dalam ayat yang lainnya semakna atau mirip dengan ayat ini, Allah menyatakan dalam surat Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengedepankan, yakni pembicaraan selain Allah dan Rasulnya di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Mendengar hadis tetapi dia menyatakan, maaf, aturan dalam organisasi kami menyatakan seperti ini, bahwa hal ini tidak boleh dilakukan. Ya subhanallah, perkataan Nabi terkalahkan dengan keputusan organisasi. Ya subhanallah, seorang mendengar hadis Nabi, Rasulullah melarang sebuah perbuatan, jangan kalian melakukan ini dan itu. Namun seorang hamba mengatakan, ya tetapi hal ini telah biasa dilakukan di kampung kami. Ketika ditegaskan kepadanya, tetapi ini Nabi kita, Nabi Muhammad melarang perbuatan ini. Ya lalu bagaimana, apa kata orang? Ya subhanallah, perkataan Rasul yang kita cintai, yang kita muliakan, terkalahkan dengan kebiasaan di kampung kita tinggal. Sungguh tidak pantas seorang mukmin melakukan hal ini. Maka Allah mengenalkan kepada kita siapa Nabi ini, siapa Rasul yang diutus kepada mereka, apa kedudukannya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dua ayat ini setidaknya membuat kita berhati-hati di dalam berkata dan bersikap terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita dalam ayatnya yang lainnya tentang Nabi ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu wahai Muhammad, fala wa rabbik, sungguh demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minun, tidaklah mereka beriman walaupun telah mengaku dirinya sebagai, tidaklah mereka beriman hatta yuhakkimuka, sampai mereka mau menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim fima syajara bainahum, dalam semua urusan yang mereka perselisihkan. Semua urusan fima syajara bainahum, dalam semua urusan yang mereka perselisihkan, siap menjadikan Nabi sebagai hakimnya, pengambil keputusan dan arahan. Urusan rumah tangga, perselisihan antara suami dengan istri, bagaimana istri menyikapi suaminya, bagaimana suami menyikapi istrinya, hendaknya
dua insan ini menjadikan Rasul sebagai hakimnya. Ketika Rasul menyatakan dan memerintahkan dalam menyelesaikan problem tersebut dengan cara dan tertentu, maka hendaknya dia menerima keputusan dan arahan Rasulullah SAW. Jika dia mengaku dirinya sebagai mukmin, kalau tidak, dia terancam dengan firman Allah ini, "Fala wa rabbik la yu'minun." Begitu juga dalam urusan bermasyarakat, dalam urusan dakwah, dalam urusan agama yang lainnya, seluruh urusan agama dalam agama Islam ini yang diperselisihkan oleh umat, hendaknya seluruh umat ini siap menjadikan Nabi sebagai mengambil keputusan yang ditaati sepenuhnya. Oleh karena itu Allah melanjutkan, "Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Kemudian kalau secara zahir yang nampak, terlihat dan terdengar sudah menerima keputusan Nabi, hadis Rasul, petuah Nabi, secara zahir telah diterimanya, thumma la yajidu, kemudian mereka tidak mendapati fi anfusihim, dalam diri-diri mereka, harajan, rasa berat, sesak dada terhadap keputusan Nabi, terhadap hadis Nabi, terhadap bimbingan Nabi. Jangan, kata Allah. Secara batin juga dituntut untuk menerimanya. Setelah secara zahir dia harus menerimanya. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan keputusan Nabi itu dengan sebenar-benarnya. Perhatikan ayat ini, wa yusallimu taslima. Tidak hanya mengatakan wa yusallimu, tetapi ditegaskan dengan kata-kata taslima, berserah diri dengan sebenar-benar sikap berserah diri kepada keputusan Nabi. Wahai saudaraku umat Islam, inilah Nabi kita, inilah Rasul kita, kedudukannya sangat tinggi. Jangan sampai dalam segala urusan kita, ketika kita berumah tangga, berorganisasi, berdakwah, berteman, berdagang, kemudian kita mencampakkan, tidak mempedulikan keputusan dan bimbingan Nabi. Hati-hati, terancam keimanan kita dalam ayat ini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Allah masih melanjutkan dalam beberapa ayat yang lainnya, mengenalkan kepada kita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Mari kita dengarkan ayat ini. Ayat ini berada di dalam Al-Quran kita. Kita baca, membicarakan, menjelaskan tentang Nabi kita, yang saya yakin tak seorang Muslim pun, kecuali dia menyatakan bahwa dirinya cinta Rasulullah. Saya yakin tak seorang mukmin dan mukminah, ketika ditanya, apakah Anda mencintai Rasul, maka dengan segera dia menyatakan, ya, saya mencintai Rasul. Suatu pernyataan yang mulia, tapi ketahuilah, Rasul yang kita cintai dan kita mengaku sebagai orang yang cinta kepada beliau, memiliki posisi yang telah Allah letakkan. Saya yakin tak seorang Muslim pun rela mendengar nabinya dihina, nabinya dilecehkan. Kita ingat ketika kaum kufar di beberapa negeri di Eropa sana menghinakan nabi kita, membuat gambar karikatur, ya, di seorang nabi, yakni Nabi Muhammad maksudnya,
yang diletakkan di atasnya bom, di atas kepalanya bersorbankan bom, yang hendak menghina Nabi kita, bahwa Nabi kita mengajarkan terorisme dan radikalisme. Maka umat Islam marah, tersinggung, demonstrasi. Pada dasarnya kemarahan yang seperti itu adalah lumrah dan dituntut. Namun kemarahan itu harus terarah dan terbimbing. Dan kemarahan itu harus ada wujudnya, bahwa kita memang berhak untuk marah. Dalam pengertian tanpa disadari, tanpa dirasa oleh umat Islam bahwa mereka telah menghinakan Rasul, telah menghinakan Nabi. Walaupun saya yakin ketika diingatkan dengan kata-kata ini dia akan tersentak. Ya, saya tidak pernah menghinakan Nabi. Ya, dengan kata-kata, dengan lisan Anda tidak pernah menghinakan Rasul. Tetapi sikap Anda mendengar hadis Nabi, tidak Anda amalkan. Anda mendengar hadis Nabi, Anda bantah dengan kebiasaan masyarakat. Anda mendengar larangan Rasul, Anda bantah dengan keputusan-keputusan organisasi Anda. Padahal Allah sudah mengatakan di dalam ayat yang tadi sudah kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengedepankan, yakni selain ucapan Rasul, selain ucapan Allah dan Rasulnya, di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, yakni segala ucapan yang kalian ucapkan. Alim, maha mengetahui segala perbuatan dan sikap kalian. Bagaimana sikap kalian terhadap Nabi ini? Bagaimana ucapan dan sikap kalian terhadap Rasul yang diutus ini? Allah sami'un, Allah itu alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ayat terakhir yang saya akan sebutkan tadi di dalam surat An-Nur adalah firman Allah, falyahzar, waspadalah, alladzina, orang-orang, yukhalifuna, yang menyelisihi, an amri, dari perintah Rasul. Waspada. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang yukhalifuna sunnatahu wa minhajahu wa sabilahu, yaitu orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi, prinsip Nabi, dan metode Nabi di dalam memahami, mengamalkan Islam ini. Hati-hati orang-orang yang menyelisih Nabi. Dalam urusan rumah tangga, Nabi telah membimbingkan dalam sunnahnya. Jangan coba-coba kita menyelisih perintah Nabi. Jangan coba-coba kita melakukan larangan-larangan Rasul dalam urusan rumah tangga. Kepada para istri, kaum mukminah, kaum ummahat, hati-hati kalian. Jangan mencoba-coba kalian menyelisih perintah Nabi, walaupun suami kalian tidak mengetahuinya, walaupun suami kalian tidak merasa bahwa dirinya telah dilanggar terkait dengan perintah Rasul tadi. Hati-hati. Begitu juga kepada seluruh umat, pada seluruh dai, seluruh aktivis, seluruh pelaku dakwah. Berhati-hatilah, jangan sampai menyelisihi perintah, prinsip, metode dan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Allah lanjutkan dalam ayat yang baru saja kita dengarkan. Antusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Sebagai akibatnya
Sesungguhnya kata Allah akan menimpa kepada mereka fitnah. Apa itu fitnah? Yaitu maradul qalbi min asyirki wal ma'asi wal bid'ah. Penyakit kalbu dalam bentuk kecenderungan kalbu hati ini untuk selalu berbuat kesyirikan dan enggan untuk berbuat tauhid. Penyakit. Senangnya pergi ke dukun. Kalau nggak ke dukun nggak puas. Senangnya pakai jimat. Kalau nggak pakai jimat nggak merasa aman. Cenderung kalbunya kepada perbuatan-perbuatan kesyirikan yang dilarang di dalam Islam. Sebagai akibat dia melanggar perintah, sunnah dan metode Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau penyakit kalbu, kecenderungan untuk beramal dengan amalan-amalan yang tidak pernah disunnahkan oleh Nabi dalam ibadahnya. Cenderung seperti itu. Ketika disampaikan bahwa yang sunnah itu begini, Pak, hadis Rasul mengatakan begini, diriwayatkan oleh imam ini, berat rasanya. Penyakit kalbu, melanggar dalam muamalahnya, melanggar dalam urusan rumah tangganya, bermaksiat kepada Allah. Sebagai akibat menyelisihi perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita semakin tahu siapa Nabi Muhammad itu, yang kita senang bersolawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita suka mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ini kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Au yusibahum azabun alim, atau akan menimpa kepada mereka azab yang pedih yang di dunia ini, bencana alam, malapetaka yang tak kunjung usai dari hari ke hari. Ya. Hari ini banjir, besok gempa. Nah, sepekan yang lalu gunung meletus, tidak lama setelah itu tsunami. Perekonomian umat yang gak barokah. Ya. Hilangnya rasa aman, pencurian, perampokan, pembunuhan terjadi di tengah umat. Akibat umat cenderung menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak urusannya. Tidak cukup waktu berbicara tentang jenis-jenis pelanggaran terhadap Rasul, tetapi majelis ini hanya menyebutkan tentang siapa Nabi, apa kedudukannya, apa tugas dan kewajiban kita. Sejak tadi kita membaca ayat demi ayat Al-Quran, Mushaf Al-Quran. Dalam kesempatan di ujung majlis ini, saya ingin menyampaikan beberapa hadis Rasul yang juga mengenalkan kepada kita siapa Nabi. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam salah satu hadisnya, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Seluruh umatku pasti akan masuk surga, masuk jannah, kecuali orang-orang yang enggan untuk masuk surga, tidak mau untuk masuk surga. Sahabat bertanya, siapa wahai Nabi dari umat ini yang enggan tidak mau masuk surga itu apa ada? Siapa mereka? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada aku, perintahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan, maka pasti dia akan masuk jannah. Dan barang siapa yang melanggarku, maka sungguh dia tergolong orang yang enggan untuk masuk surga. Jadi kalau ada seorang hamba dari umat ini suka melanggar Rasul, Rasul menyatakan lakukan ini, dia nggak mau melakukannya. Rasulullah menyatakan jangan kamu lakukan ini, dia malah mengerjakannya. Ketahuilah dia adalah orang yang enggan untuk masuk surga.
hadirin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan beliau, posisi beliau, menegaskan keterangan dan penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang sejak tadi kita dengarkan bersama. Dari sini kita mengetahui, wahai hadirin, sebelum kita mengakhiri majlis ini dengan diskusi dan tanya jawab, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya kita ini berupaya untuk mengenal lebih jauh tentang siapa Rasul, untuk kemudian menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Apa kita sudah menunaikan hak Nabi, menunaikan kewajiban-kewajiban kita untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah belum? Kalau sudah, jawabannya adalah sudah, bersyukurlah kepada Allah agar nikmat itu ditambah, agar taufik itu oleh Allah dilipat gandakan. Namun apabila jawabannya adalah belum, kita belum tergolong orang yang mengenal siapa Rasul. Mengenal Rasul itu tidak hanya mengatakan atau mengetahui bahwa Rasulullah adalah seorang Nabi yang dilahirkan di kota Mekah, dari ayah namanya Abdullah, dari ibu namanya Aminah. Kemudian setelah itu Rasulullah berdakwah selama 23 tahun. Kemudian Rasulullah berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Ya. Bukan itu yang dimaksud dengan mengenal siapa Rasul. Boleh kita mengenal yang seperti itu, sejarah Nabi, nasab keturunan Rasul, boleh dan penting. Tetapi lebih penting dari itu semuanya, dan justru itu adalah tujuan utama, mengenal kedudukan dan posisi Rasulullah dalam syariat Islam. Semoga keterangan singkat dari majlis di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dari sisa waktu yang ada, kita manfaatkan untuk diskusi dan tanya jawab kurang lebih 15 menit insyaallah ta'ala. Nah. Fadhil, pertanyaan disampaikan secara langsung. Ada pertanyaan, kalau memang Rasulullah telah mengajarkan tafsir Al-Quran, lalu mengapa kita masih mendapati atau terkadang kita mendapati para sahabat berbeda dalam menafsirkan sebuah ayat Al-Quran? Jawabannya sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Muqaddimat Ushul Tafsir, bahwa sering orang memahami adanya beberapa bentuk penafsiran tentang satu ayat sebagai bentuk perbedaan tafsir, perbedaan dalam penafsiran Al-Quran yang terjadi di kalangan sahabat. Ternyata tidak demikian. Yang terjadi adalah sebagian sahabat menafsirkan, menyebutkan bagian atau satu bentuk bagian dari tafsir ayat yang ini, sahabat yang kedua menyebutkan bagian kedua dari penafsiran ayat yang sama, begitu juga sahabat yang ketiga. Ini terjadi dalam beberapa ayat Al-Quran. Nah, misalnya tentang ayat
yang tadi kita dengarkan bersama. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Sebagian sahabat menyatakan yang dimaksud dengan perintah di sini adalah sunnah Nabi. Sebagian yang lainnya menyatakan sabilun Nabi, metode Rasul di dalam menerapkan Islam. Apa ada perbedaan tafsir? Tidak ada perbedaan. Satu sahabat menyatakan ketika ditanya oleh seorang tabi'in, apa makna an amrih? Dia menjawab, sunnatul Rasul. Sahabat yang lain menyatakan sabiluhu. Sama maknanya. Tidak ada perbedaan antara dua penafsiran ini. Barakallahu fikum. Dan permisalan yang seperti ini banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi di dalam terkhusus dinukilkan dalam kitab-kitab tafsir. Wallahu ta'ala alam. Apakah setiap orang yang telah mengakui bahwa dirinya sebagai umat Muhammad mengikuti Rasul, dia harus melaksanakan tugas-tugas dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Jawabannya nah, harus. Jika tugas itu bermakna tugas yang status hukumnya adalah wajib, karena perintah Nabi atau bimbingan Rasul itu ada yang status hukumnya wajib atau fardu, ada yang status hukumnya adalah mustahab atau mandub, tidak sampai pada tingkatan wajib. Yang dimaksudkan oleh ayat-ayat yang sejak tadi kita perdengarkan atau kita dengarkan bersama, itu adalah berbagai urusan yang status hukumnya adalah wajib, dalam hal akidah, dalam hal iman, dalam hal menafsirkan Al-Quran, ya, terkait dengan ibadah-ibadah yang wajib, sholat, dan yang semisalnya. Nah, segala hukum agama yang statusnya adalah wajib, maka tugas umat ini adalah mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa nasihat Ustaz untuk ikhwan atau teman-teman yang suka menyebarkan fitnah atau suka berdebat di Facebook? Nah, nasihat Ani yang pertama, jauhilah Facebook, tinggalkan Facebook. Nah, ini sangat penting dalam rangka mendapatkan informasi ilmu agama. Alhamdulillah, informasi agama apa yang antum inginkan bisa antum dapatkan tanpa melalui Facebook. CD-CD dalam bidang tafsir ada, CD dalam bidang akidah, manhaj, akhlak, fikih tentang sholat, tentang hukum jenazah, tentang zakat, tentang haji, ada semuanya. Apa yang antum inginkan? Alhamdulillah. Nah, maka seorang muslim harus pandai-pandai menjaga keselamatan kalbu, keselamatan hatinya dari fitnah. Berbagai media yang sebagiannya tadi disebutkan, Facebook dan yang semisalnya, ya, itu adalah sumber fitnah. Baik fitnah terkait dengan syubhat maupun fitnah terkait dengan syahwat. Terkait dengan syahwat sudah tidak jarang lagi
terjadi keributan dalam rumah tangga seorang suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya, gara-gara si istri bermudah-mudahan bermain Facebook. Seorang pria yang punya cemburu, seorang suami yang memiliki cemburu dan itu terpuji dalam syariat ini, dia tidak akan pernah mengizinkan istrinya berfacebook-facebookan. Tidak akan pernah. Ya. Bahkan kalau istrinya punya HP, seorang suami bertanggung jawab untuk tahu nomor-nomor siapa saja yang ada di HP istri. Harus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pria, para suami itu adalah qawwam, pembimbing, pengarah bagi kaum wanita yang lemah, yang Rasulullah menyatakan naqisatu aqlin wa dinin. Mereka itu adalah orang yang lemah cara berpikirnya, walaupun jenius, walaupun insinyur, walaupun dokter spesialis, lemah kata Rasulullah. Tidak bisa menimbang dengan baik antara maslahah dan mafsadah, antara efek positif dan negatif. Siapa yang mengatakan ini? Nabi. Naqisatu aqlin wa din. Lemah imannya, wanita itu gampang terseret dalam fitnah. Kepada para suami yang memiliki cemburu, merasa bertanggung jawab atas tugasnya sebagai suami, dia tidak akan pernah mengizinkan istrinya berfacebook-facebookan, berkenalan dengan beragam manusia. Wahai saudaraku, di masa yang penuh fitnah ini, jaga baik-baik diri kita. Jaga baik-baik. Begitu juga sampai ada seorang istri meminta cerai dari suaminya gara-gara Facebook, berkenalan dengan pria lain. Oh, itu sih tergantung manusianya, betul tergantung manusianya. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk menjauhi perzinahan dan kemungkaran sekaligus sebab-sebab yang mengantarkan ke sana. Nah, apa kita bisa menjamin bahwa diri kita orang yang bertakwa bisa menjaga diri? Menjamin istri kita termasuk orang yang bertakwa yang bisa sama dari godaan syaitan? Dan melalui majelis ini, kepada para istri wajib untuk taat. Ketika suaminya melarang dia untuk berfacebook-facebookan, mengatakan terima kasih wahai suamiku, semoga Allah memberikan ganjaran dan pahala untukmu, telah membimbingku. Bukan malah menentang. Ya, hati-hati. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Di masa fitnah seperti ini Rasulullah SAW menyatakan satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i man tasharrafa laha tastashrifu wa man wajada malja'an aw ma'adhan falya'udhi. Pasti akan bermunculan fitnah, fitnah syubhat maupun syahwat. Seorang yang berduduk, posisinya duduk kata Rasulullah di masa fitnah, lebih terselamatkan dibandingkan seorang yang posisinya berdiri. Orang yang posisinya berdiri, radius pendengarannya lebih luas dibandingkan orang yang duduk. Radius penglihatan dia lebih jauh dibandingkan yang duduk. Begitu juga seorang yang sebatas berdiri tetapi di tempat, dia lebih terselamatkan dibandingkan seorang yang berjalan di masa fitnah. Nah, dan Rasul menyatakan man tasyarrafa laha, barang siapa yang mencoba menengok-nengok fitnah, ingin tahu, cari informasi Ustaz, supaya nggak ketinggalan. Katanya ada ini, ada itu, buka. Katanya ikut lagi, katanya. Kata Rasul, man tasyarrafa laha, barang siapa yang mencoba menengok, mencari tahu, ingin tahu fitnah, maka fitnah itu akan menyeret dia, kata Rasulullah. Diseret dia oleh fitnah. Dan cenderungnya orang yang diseret oleh fitnah itu nggak terasa, nggak merasa, dia merasa masih berposisi pada tempat semula. Ternyata kalau dia menengok, wah, saya sudah jauh berjalan sudah. Hati-hati ya ikhwan. Gunakan waktu untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Antum di rumah
manfaatkan untuk menuntut ilmu. Letakkan jadwal-jadwal di rumah antum bersama istri. Di pagi hari mendengarkan taklim akidah selama 20 menit, selesai. Melalui CD kemudian dicatat apa yang disampaikan oleh Ustaz dalam bidang akidah tadi. Di sore hari antum pulang kerja, gunakan untuk mendengarkan pelajaran tafsir tentang satu ayat Al-Quran atau separuh ayat Al-Quran selama 20 menit, 30 menit. Ba'dal maghrib baca Al-Quran bersama-sama dengan istri, anak-anak di rumah. Ba'dal isya antum mendengarkan kajian atau membaca kitab bersama istri tentang akhlak, tentang hukum-hukum ibadah. Maka dengan ini, dengan izin Allah, kita akan lebih terlindungi dari fitnah. Barakallahu fikum. Hindarkan, jauhi Facebook. Sekali lagi nasihat. Masih banyak media dakwah. Sebelum ada Facebook, Facebook ini adanya berapa tahun kira-kira? 4 tahun yang lalu mulainya? Hah? Berapa tahun kira-kira? Ada yang bisa menjawab? 2 tahun, 3 tahun? Hah? 3 tahunan kurang lebih. 7 tahun yang lalu dakwah berjalan nggak? Hah? Berjalan ya dakwah? Alhamdulillah. 7 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu sudah berjalan dakwah. Masya Allah, dari tempat ke tempat, dari masjid ke masjid, dari kajian ke kajian, dari media ke media yang ada ini. Alhamdulillah. Jangan terkalluf, jangan memaksakan diri masuk ke area yang akan menyeret kita ke dalam fitnah. Dalam Facebook saya mendengar sampai ada seorang akhwat yang mengenalkan dirinya, ya, menyerahkan fotonya. Ya subhanallah, ya subhanallah. Nah, semoga Allah melindungi kaum muslimin dari makar-makar musuhnya. Ada yang bertanya, apa makna yuzakkihim dalam ayat laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan dan seterusnya. Namanya sudah dijelaskan tadi bahwa nama yuzakkihim adalah membersihkan jiwa-jiwa kaum muslimin dari segala perbuatan yang mengotori jiwa mereka. Nah, bagaimana penafsiran ayat tentang aula mastumun nisa? Insyaallah dipelajari di kitab fikih, disampaikan oleh ustaz-ustaz yang ada di sini, Ustaz Amr, Ustaz Abdurrahman Mubarak dan yang lainnya. Nah, teman-teman di Kerawang Ustaz Salehuddin, kemudian dan yang seterusnya. Nah, di Bandung Ustaz Munzir, Ustaz Ahmad Miza dan yang lainnya. Nah, ibu mertua Ana sakit mata. Ana minta doa kepada Pak Ustaz dan jamaah untuk bisa sembuh dari sakit mata beliau. Amin. Semoga Allah yashfiha. Semoga Allah menyembuhkan beliau dari sakit matanya dan sehat kembali. Nah, kemudian tadi disebutkan tentang masalah perdebatan. Berdebat bukan adalah akhlak yang terpuji, bukan akhlak yang terpuji. Berdebat adalah akhlak yang tercela. Rasulullah SAW menyatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum tersesat
setelah dahulu mereka berada di atas bimbingan hidayah, kecuali orang-orang yang suka berdebat. Nah, maka dari itu hindarkan perdebatan. Yang repotnya sekarang perdebatan itu kadang-kadang dikemas dengan istilah dialog ilmiah. Setelah prakteknya nggak ilmiah dialognya. Yang terjadi adalah debat kusir. Nah, ada beberapa pertanyaan tentang fikih, insyaallah bisa ditanyakan kepada para ustadz. Nah, dan saya sering ingatkan bahwa acara-acara daurah seperti ini itu bukan thalabul ilmi yang inti. Yang inti itu adalah kajian-kajian yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang ada di kota antum, yang rutin, sepekan 2 kali 3 kali, akidah, fikih, tafsir, manhaj, bahasa Arab, hadis. Itu yang inti itu, yang lebih semestinya mendapatkan keseriusan. Kalau yang seperti ini hanya sebatas kita bersama-sama memberikan tausiah, saling menasihati untuk menambah iman, takwa. Nah, sudah 20 menit berlalu tanya jawab ini, masih tersisa beberapa pertanyaan yang lainnya. Insyaallah bisa dijawab dalam majelis yang lainnya. Kita akhiri majelis di siang hari ini. Semoga Allah menjadikan majelis yang singkat ini ilmu yang bermanfaat untuk pematerinya pertama, kemudian untuk antum semua. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ta'mir Masjid Al-Amjad Kabupaten Tangerang ini yang telah punya andil besar dalam terlaksanakannya acara majelis ilmu yang mulia ini. Semoga Allah menjadikan sebagai pemberat timbangan amalan soleh semua pihak yang punya andil terlaksananya acara ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.